تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلا تلك الدجى بهائه judul ulama suh dan fitnah akhir zaman ini judul yang berat buat saya untuk menyampaikan, karena memang manusia itu dinilai bukan pada saat dia berbicara, dinilai bukan pada saat dia beramal, dinilai bukan pada saat dia di puncak prestasi, tapi seseorang itu dinilai bagaimana akhir hayatnya. Ya. Seseorang akan dinilai, ditentukan seperti apa detik-detik sebelum kematiannya. Makanya ada satu ungkapan, kalau engkau ingin beruswah, kalau engkau ingin menteladani manusia, jangan teladani yang masih hidup, karena orang yang masih hidup tidak bisa selamat dari fitnah. Teladanilah orang yang sudah meninggal dunia. Dan kita sudah menyaksikan betul di depan mata kita apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa zaman fitnah yang semacam ini salah satu ciri dan gambarannya yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Orang di pagi beriman sore kafir, di sore hari beriman pagi kafir. Kenapa? Karena mereka menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Dan ini bisa berlaku kepada siapapun. Walaupun sebenarnya fenomena orang menjual agama, menggadaikan akidah, menukar keyakinan bukan fenomena baru. Sejak zaman Rasulullah SAW sudah ada, bahkan pernah menimpa kepada orang yang dekat bersama Nabi. Masih ingat kita kisah seorang laki-laki yang waktu itu Rasulullah berkumpul dengan 6 atau 7 sahabat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sungguh salah seorang di antara kalian ada yang gigi gerahamnya nanti di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Apa makna hadis ini? Makna yang pertama, bahwa penduduk neraka itu besar, saking besarnya giginya sebesar gunung Uhud. Ya. Tapi yang paling mengkhawatirkan makna yang kedua. Apa? 7 orang sahabat Nabi SAW, salah satunya ada yang bakal menjadi penghuni neraka. Ini yang membuat para sahabat sangat galau, cemas. Siapa di antara calon penghuni neraka di antara mereka? Padahal mereka adalah sahabat Nabi. Satu persatu dari mereka meninggal dunia, rata-rata husnul khotimah. Yang tersisa tinggal 2. Rasulullah SAW meninggal dunia, masih ada 2 sahabat yang hidup. 2 orang itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan satu lagi yang bernama Ar-Rajal bin Unfuah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau ingat hadis ini nggak bisa tidur, Pak. Kenapa? Selalu berpikir, siapa kira-kira calon penghuni neraka? Saya atau dia? Ini kandidatnya tinggal 2. Maka terjadilah satu peristiwa ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada para nabi palsu, ada orang-orang murtad, pembangkang zakat. Di antara nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Tiba-tiba Ar-Rajal bin Unfuah yang satu suku, satu bangsa, satu klan, satu tanah air, ini tiba-tiba menawarkan diri kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk datang menemui Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu. Ini sama-sama berasal dari suku Bani Hanifah. Ya. Ar-Rajal datang ke sana, niatnya menasehati, niatnya untuk mengajak Musailamah untuk kembali. Tetapi dia lupa bagaimana kekuatan Musailamah Al-Kadzab. Orang yang kemampuan bicaranya bisa menyihir banyak manusia. Walaupun dia nabi palsu, pengikutnya puluhan ribu. Ar-Rajal datang untuk menasehati. Apa yang kemudian terjadi? Alih-alih mampu untuk mengajak Musailamah tobat, justru Ar-Rajal yang akhirnya bergabung dengan pasukannya Musailamah. Musailamah mengatakan, berapa tahun kau ikut Muhammad, nasibmu gak berubah, keremu tidak hilang, kemiskinanmu tetap. Ayolah gabung dengan kami. Bergabunglah Musailamah, bergabunglah Ar-Rajal dalam rezim Musailamah Al-Kadzab, sehingga kemudian diberi kedudukan, diberi harta dan sebagainya. Ya, sehingga dalam peristiwa perang Yamamah, inilah perang yang menentukan, sehingga di situ Musailamah Al-Kadzab termasuk yang mati,
dan di sampingnya ada Ar-Rajal bin Unfuwah. Begitu mendengar berita kematian Ar-Rajal bin Unfuwah, berada dalam barisan Musailamah, barulah sahabat Abu Hurairah bisa tidur nyenyak, kira-kira gitu Pak. Ya, baru merasa tenang bahwa beliau bukan yang diancam akan masuk neraka yang giginya sebesar gunung Uhud tadi. Jamaah rahimakumullah, padahal kita tahu apa kata Umar bin Khattab terhadap Ar-Rajal. Umar bin Khattab memberi pujian, beliau seorang ahli ibadah, orang soleh. Tapi ternyata yang demikian bukan menjadi jaminan bahwa akhir hayatnya akan kemudian tetap istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Tapi jujur ini merupakan pembahasan yang cukup berat, dan kita sudah saksikan adanya orang-orang yang sekian tahun yang silam berbicara begini, nggak usah sekian tahun, sekian bulan, sekian pekan, atau bahkan mungkin baru kemarin, tiba-tiba kemudian besoknya berubah pikiran. Makanya bahasa Nabi, pagi beriman sore kafir. Orang Jawa bilang pagi dele sore tempe. Cepat sekali berubahnya, apalagi di era digital, jejaknya begitu detail terbaca. Makanya beberapa waktu silam sering sekali kita mendapatkan ini gambar foto tahun sekian, ini satunya tahun sekian, antara kemarin dan sekarang tidak sama. Ya, lebih ekstrim lagi, ini kemarin jenis kelaminnya perempuan, ini tahun sekian jenis kelaminnya sudah laki-laki. Nyata nggak itu Pak? Nyata, begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita memohon betul kepada Allah ya, bahwa ujian ini tidak menimpa kepada kita yang sampai pada tingkat menggugurkan keimanan kita. Jadi kalau fenomena orang kemudian menggadaikan akidah menjual iman sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, tetapi ada ulama yang menggambarkan bahwa belum pernah terjadi fenomena orang menjual akidah, menggadaikan keimanan, menukar keyakinan yang lebih brutal, lebih uraan, lebih norak, lebih nggak punya rasa malu dibandingkan dengan zaman sekarang. Zaman dulu ada, tetapi masih malu-malu. Tapi hari ini lihat mereka mengobral begitu enteng yang namanya menjual ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan lanjutkan yang sebetulnya ini merupakan muqaddimah sebelum kita berbicara tentang seperti apa gambaran ulama su'. Maka surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177 adalah ayat yang bercerita tentang sejarah masa silam yang oleh Allah perintahkan faqsusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Sampaikan cerita ini, ceritakan kisah ini kepada manusia supaya mereka berpikir. Kisah apa? Kisah yang oleh Allah di muka sudah diberi kalimat watslu alaihim. Bacakan kisah ini. Mudah-mudahan saya hari ini, malam ini sudah melaksanakan ayat ini. Watslu alaihim. Sampaikan cerita ini kepada manusia. Kisah apa? Naba alladzi atainahu ayatina fansalha minha, yaitu kisah tentang seorang manusia yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Berarti dia orang soleh ini, dia punya pengetahuan tentang Alkitab. Fansalha minha, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Insalah itu salah satu maknanya seperti ular yang ngelungsungi. Jadi ular itu kalau ngelungsungi ada kemungkinan dipakai lagi nggak bajunya Pak? Nggak ada. Fansalah minha maknanya dia melepas baju keimanannya, ya, dan kemungkinan besar tidak akan dipakai lagi baju iman tadi. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu. Kalau kami menghendaki, kami akan angkat ulama tadi. Kami angkat kedudukan dia, dunia dan akhirat. Walakinnahu ahlada ilal ardi. Tetapi sayang, orang ini, ulama ini, dia lebih mencintai dunia. Ahlada ilal ardi wattaba hawahu, dan dia lebih suka untuk mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti ilmu. Famasaluhu kamasalil kalbi,
Maka Allah memberi perumpamaan orang yang semacam ini laksana seekor anjing. Seperti apa itu anjing? Intahmil alaihi yalhas. Kalau engkau halau, lidahnya tetap menjulur. Tetapi kalau engkau biarkan, lidahnya juga tetap menjulur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu penelitian pendidikan, ada seorang tokoh pendidikan barat yang menjadikan anjing sebagai media penelitian. Seperti apa penelitiannya? Yaitu tentang teori stimulus. Ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau di kandang anjing tersebut. Ya, setiap dipencet lampu merah, maka sekerat daging akan disodorkan, dan itu dilakukan setiap hari. Ya, sampai anjing ini akhirnya sudah terbiasa. Kalau ngelihat lampu merah, berarti ada makanan. Dia pasti segera ke jeruji besi ujungnya untuk kemudian menyiapkan diri memakan, menyantap hidangan yang telah diberikan sang tuan. Terus begitu sampai dia apal betul. Suatu ketika sengaja lampu itu dipencet, tetapi nggak ada makanannya. Apa yang dilakukan anjing tadi, Pak? Dia tetap datang dan menjulurkan lidahnya nunggu makan. Kenapa? Karena biasanya lampu merah itu apa? Jatah makanan. Nah, itulah kira-kira anjing. Dikasih nggak dikasih, kalau sudah jadi kebiasaan, akhirnya dia tetap menjulurkan lidahnya. Ya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itu adalah perumpamaan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah ini supaya mereka mau berpikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama berpendapat kisah ini merujuk kepada satu tokoh yang terkenal bernama Bal'am bin Bawra. Orang soleh, ulama, memiliki pengetahuan tentang kitab, tetapi apa yang kemudian terjadi? Dia lebih suka mengikuti apa yang diinginkan oleh para tukang bayar. Ya, siapa yang membayar dia lebih baik, lebih mahal, lebih besar, itulah yang kemudian akan diikuti dan dibuatkan fatwa kepada siapa yang membayar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada bagian akhir dari pembahasan ini nanti kita akan sedikit bahas tips bagaimana supaya kita tidak mudah untuk dibayar. Ya, kenapa? Salah satu nasihat seorang ulama di Indonesia yang beliau harus mati syahid, ya, menghadapi hukuman mati. Beliau mengingatkan kalau ada dua ulama yang ikhtilaf, berbeda pendapat, padahal ini perkara-perkara yang sangat urgent, menentukan akidah, menentukan keimanan. Kita bingung milih yang mana. Dua-duanya sama-sama soleh, dua-duanya sama-sama haji, dua-duanya sama-sama ilmunya tinggi, sama-sama hafal Quran. Maka cara yang paling mudah salah satunya lihat dari mana sumber makanannya. Ini penting. Kalau yang satu sumber makanannya berasal dari bayaran, syubhat, ya, karena dia nggak punya keterampilan, nggak punya kemampuan, sehingga dia kalau menyampaikan sesuatu tergantung berapa bayarannya, ya kata beliau sebaiknya jangan diikuti. Cari yang kira-kira dia bersih dari segala macam intervensi. Kenapa? Imam Abu Hanifah pun sampai mengingatkan, kamu jangan berguru, mengambil ilmu kepada orang yang urusan perutnya digadaikan kepada orang lain. Ini pentingnya menjaga kehormatan, ini pentingnya menjadi mandiri, tidak tergantung kepada orang. Kenapa? Siapapun yang perutnya dipegang oleh orang lain, maka dia akan mengikuti yang mengisi perutnya. Karena dalam teori psikologi sosial ada kalimat sentuh lambungnya, dapatkan hatinya. Kira-kira gitu, Pak. Ya, jenengan disuguhi makanan yang enak, itu sudah sulit untuk kemudian berkata tidak kepada orang yang memberi kita. Ya, apalagi di Jawa ada teori di pangku mati, ya, itu ya. Jamaah rahimakumullah. Siapa Bal'am bin Bawra? Hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari Nabi Musa bersama Bani Israel akan melakukan penyerangan, jihad fisabilillah, untuk mengalahkan suatu kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di tengah kaum ini ada laki-laki soleh
namanya Bal'am bin Ba'urah. Ketika Nabi Musa ingin menyerang suku ini, maka mereka datang meminta kepada Bal'am, "Ya Bal'am, mintalah kepada Tuhanmu agar menghancurkan Musa dan pengikutnya." Kata Bal'am, "Kalian ini bagaimana? Apa kalian tidak mengerti kedudukan Musa di hadapan Allah Sang Pencipta? Aku tidak sanggup." Tapi mereka membujuk, membayar, meminta, betul-betul merengek-rengek. Singkat cerita, Bal'am kemudian berubah pikiran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah beratnya kalau sudah dapat godaan. Ya, kita-kita yang bukan ulama mungkin nggak dapat begituan, Pak. Tapi kalau nanti levelnya sudah ulama, ada orang datang, "Pak Ustadz, bawa tolonglah. Cuman tanda tangan aja, apa sih beratnya?" Gitu ya. Tapi tanda tangan ini bisa 200-300 juta Pak nilainya, Pak. Ya, kalau deal kasih tanda tangan, ya, amplop kemudian diberikan, ya, keluarlah fatwa, ulama fulan telah berkata demikian. Nah, banyak yang kemudian kalau tergoda, cuman tinggal tik tanda tangan, nggak nyampe 1 menit, kemudian berubahlah pundi-pundi kekayaannya. Maka ada ungkapan yang agak senada. Orang itu sesoleh apapun, orang itu secerdas apapun, orang itu setinggi apapun ilmunya, kalau matanya ketutupan duit nggak bisa jalan. Gitu, Pak. Ya. Wis mesti nyandung-nyandung itu, Pak. Ya, Pak. Ya. Itu di mana-mana. Silahkan praktekkan ya, Pak. Ya. Meripatnya tutupi duit. Ya. Mesti nabrak-nabrak itu kalau jalan. Ya. Apalagi yang nggak soleh, apalagi nggak pinter. Ya. Wong nek nggak soleh, nggak pinter tuh nggak ditutupi duit saja nyandung-nyandung gitu kan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka disinilah beratnya godaan yang berupa harta ini, karena memang di antara barang dagangan yang modalnya murah, untungnya banyak, itu jualan agama. Nggak perlu pakai modal, Pak, asal jeplak itu bisa cepet kaya gitu ya. Dan orang-orang semacam ini banyak dipelihara, ya tidak, Pak? Mohon maaf kalau saya bilang begini, nggak usah nyari-nyari siapa ya, gitu loh ya. Kita muhasabah sajalah ya. Ya, maksud saya justru kita khawatir kalau nanti Allah menguji kita dengan kondisi yang demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai mengingatkan, barang siapa yang memiliki harta hendaknya dia putar dalam usaha. Kalau punya uang, gunakan untuk usaha. Cari rezeki Allah dengan usaha tersebut. Kenapa? Akan datang suatu masa di mana orang menjual agama untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kenapa dia sampai menjual agama? Bingung, Pak, mau jualan apa lagi, Pak? Dodol iki rapayu, dodol iki rapayu, dodol iki rapayu. Jualan agama tanpa modal, ya. Ternyata keuntungannya sangat besar, begitu, Pak. Akhirnya mereka milih untuk jualan agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Bal'am bin Ba'urah ini digambarkan dalam Al-Qur'an demikian. Singkat cerita, Bal'am kemudian membawa keledainya naik ke Gunung Husban untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Keledainya berhenti, tidak mau mendaki. Dipukul keledai tadi sampai keledai itu bisa berbicara. "Ya Bal'am, celaka engkau. Apa tidak melihat malaikat menghalangi kita?" Ya. Bal'am terus memukul keledainya sampai akhirnya mau naik ke atas. Dan ketika di atas, setiap kali Bal'am berdoa buat kecelakaan Nabi Musa, "Ya Allah, hancurkan Nabi Musa." Ternyata keliru ngomongnya, Pak. Ya, hancurkan ya kaumnya. Ketika berdoa, "Selamatkan kaum kami." Yang keluar dari mulutnya, "Selamatkan Nabi Musa." Akhirnya doanya diralat, Pak. Jadi dari sejak zaman dulu tukang ralat doa itu sudah ada, gitu loh ya. Profesi ini sudah ada, Pak. Ketika kemudian kaumnya ini kemudian binasa, "Ya Bal'am, doa kamu keliru, harusnya tidak begitu." Kata Bal'am, "Sungguh ini di luar kemampuanku, tapi sudahlah, ini sudah terlanjur. Kalau kalian ingin mengalahkan Musa dengan kaumnya, maka satu-satunya cara aku beritahu." Justru akhirnya Bal'am yang memberitahu. Apa yang dilakukan oleh Bal'am? Dia suruh wanita-wanita kaumnya untuk berpakaian yang menggoda. Disuruh jualan di perkampungan Bani Israel.
Jumlah Bani Israel yang bersama Nabi Musa ada ratusan ribu, Pak. Ya, maka wanita-wanita dari sukunya Bal'am ini kemudian berdandan, bersolek yang menggoda orang-orang Bani Israel. Kemudian Bal'am mengatakan, ya, bersoleklah kalian kalau seandainya di antara laki-laki Bani Israel ada yang mengajak Anda untuk melakukan hubungan intim, jangan tolak, layani semuanya. Ya, ini adalah rekomendasi dari Bal'am bin Baura. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita terjadilah apa yang diskenariokan oleh Bal'am bin Baura. Yang kemudian dampaknya ada orang-orang Bani Israel yang berzina. Bahkan salah satu komandan Nabi Musa, ya, ada seorang komandan Nabi Musa, panglima perangnya, ketika didatangi oleh wanita dari sukunya Bal'am ini, dia akhirnya kemudian sengaja nantang, dibawa perempuan itu ke kemahnya Nabi Musa. Kemudian dia mengatakan, "Ya Musa, kau tahu siapa ini? Engkau pasti akan melarang dan mengharamkan dia. Aku akan taat kepadamu kecuali untuk masalah ini. Demi Allah, aku tidak akan taat kepadamu dalam urusan perempuan ini." Ya, maka Nabi Musa mengatakan, haram bagimu menyentuh dia, haram bagimu berzina dengannya. Tapi anak buahnya tetap mengatakan, untuk urusan ini aku tidak siap untuk taat kepadamu. Singkat cerita, maka dia berzina dengan wanita ini. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 1 jam ada sekitar 70.000 Bani Israel yang terkena wabah ta'un. Ya, penyakit mewabah sampai kemudian korbannya 70.000 manusia. Ada yang menghitung paling sedikit 20.000 manusia. Saat itulah tangan kanannya Nabi Musa yang bernama Fanhas kemudian bertanya kepada Nabi Musa, pengen mencari tahu apa penyebabnya. Berangkatlah Fanhas ke kemah sang panglima perang ini, didapati dia sedang bersetubuh, lalu diambil tombak dari besi, kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau memang ini penyebab dari penyakit yang mewabah kepada kaumku, ya, maka hari ini saksikanlah ya Allah." Ditusuklah kemudian laki dan perempuan tadi, diangkat tinggi-tinggi, kemudian berdoa, "Ya Allah, aku telah menghukum sumber penyakit ini, maka hentikanlah wabah penyakit ini." Maka begitu 2 orang tadi mati, penyakit tadi kemudian hilang dari tengah Bani Israel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah yang dimuat dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf 175, 177, tentang seorang laki-laki yang menjual agamanya sehingga dia menjadi rugi dunia dan akhiratnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tadi agak ngegas terus, sekarang kita kalem, ya. Berbicara tentang peran ulama, maka kita mulai dari betapa dahsyatnya profesi ini. Di muka bumi ini tidak ada profesi pekerjaan yang lebih bergengsi daripada pekerjaan para juru dakwah. Apa kata Allah? "Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Siapa yang ucapannya lebih baik daripada juru dakwah yang mengajak manusia ke jalan Allah, ya. Wa amila sholihah, dan dia beramal soleh. Maka saya katakan ini adalah pekerjaan yang paling hebat di muka bumi, juru dakwah. Kenapa? Keberadaan mereka inilah yang menyelamatkan umat dari ketersesatan. Maka Allah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Rasulullah menyampaikan banyak riwayat, banyak hadis yang bercerita tentang keutamaan amalan berdakwah ini. Karenanya jamaah rahimakumullah, ya, ini pekerjaan mulia. Akan tetapi juga jangan kita merasa tenang karena potensi godaannya juga sangat tinggi sekali. Rasulullah bersabda, "Man da'a ila huda." Siapa yang mengajak kepada kebaikan, kana lahu ajru mislu man amilah. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, sungguh ada di antara kalian yang mengucapkan satu kata, dia tidak menyangka efek yang ditimbulkan dari kalimat yang diucapkan, tapi berdampak mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi sungguh ada di antara kalian yang menyampaikan satu kata, dia tidak menyangka efek dan dampaknya,
namun dia dikutuk sampai hari kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka. Ada tukang beca ditanya sama seorang bapak, "Pak, pondok Meruki mana, Pak?" "Oh, pertigaan belok kiri nanti ada tulisan. Ah, di situ Pak pondoknya." Bapak ini kemudian berjalan ke sana atau dengan mobilnya kemudian menuju pondok tersebut. Anaknya kemudian sekolahkan, lalu setelah lulus jadi ulama, jadi kiai, jadi mubalik, jadi orang hebat. Pertanyaannya, itu tukang beca dapat pahalanya nggak, Pak? Ya, kalimat yang pendek singkat tetapi menyebabkan jadi orang hebat, Allah tidak akan menyia-nyiakan kalimat itu. Sebaliknya, ini cerita zaman dulu, ada tukang beca di pertigaan Silir gitu ya, tukang ojek lah ya. Pak, tempat yang biasanya buat itu tuh gitu ya. Oh, pertigaan kiri. Dia cuma ngomong pertigaan kiri gitu ya. Akhirnya orang tadi ke sana, lalu kemudian melakukan zina. Besok ngajak teman-temannya, ini tukang ojek dapat nggak dosanya, Pak? Walaupun dia tidak berzina. Jadi ada satu kata yang dia tidak menyangka ternyata berdampak Allah melaknatnya sampai hari kiamat. Ya. Maka hati-hati sekali ini di dalam mengeser, menyampaikan, memberi petunjuk kepada orang lain. Ya. Dan sekarang medianya jauh lebih kompleks, jauh lebih dahsyat. Yang ada di dalam genggaman tangan kita berupa Android, HP kita ini potensinya sangat luar biasa. Dia betul-betul bisa mengantarkan kita ke surga, tapi juga tidak sedikit yang mengantarkan ke neraka. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dai itu ada dua. Du'atun ila abwabil jannah wa du'atun ila abwabil jahim. Ada yang mengajak kepada surga, ada yang mengajak kepada neraka. Cuman di akhir zaman dua pengajak ini bentuknya hampir sama. Ya. Dua pengajak ini, dua dai ini, yang ke kanan dengan yang ke kiri, yang ke surga dengan ke neraka, penampilannya mirip, nggak kelihatan bedanya. Mungkin kalau kita gambarkan sama-sama pakai kopiah, sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai gamis, sama-sama sampai pakai bismillah, pakai assalamualaikum, pakai innalhamdalillah. Itulah yang nampaknya menjadi ujian berat bagi umat. Ya. Ini sekali lagi fitnah yang paling berat. Kenapa? Nabi menggambarkan fitnah akhir zaman kakito illailil muslim, bagaikan malam yang gelap gulita. Ini kalau tiba-tiba lampu mati, nggak ada cahaya sama sekali, HP Anda nggak berfungsi, nggak ada lilin, nggak ada korek api, nggak ada cahaya setitik pun, di langit pun nggak ada bintang, nggak ada bulan, mendung gelap pekat. Seluruh jamaah akan dibuat panik. Ibu-ibu, bapak-bapak bingung. Di sini bapak-bapak bawa istri, pengen cari, kemungkinan ketuker, Pak. Ya. Apalagi cari sendalnya, bisa selen kanan kirinya. Kenapa? Semua terlihat hitam. Kawan, lawan, musuh, teman, ya, istri kita, istri orang sama bentuknya, nggak kelihatan. Maka saat itu apa yang dibutuhkan? Cahaya. Untuk apa? Membedakan mana milik kita, mana milik orang, mana yang hak kita, mana hak orang. Di akhir zaman orang nggak bisa membedakan mana duitnya, mana duit orang. Ya tidak, Pak? Banyak nggak yang gitu, Pak? Ya, wes wayai bayar utang ra dibayar-bayar, itu kan? Ya, ini kan nggak ngerti, ini bukan duit dia, gitu loh. Ya, ini sedikit contoh saja. Yang lainnya masih sangat banyak sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul menggambarkan bahkan profesi ini jauh lebih hebat daripada Anda dapat hadiah mobil termewah. Beliau bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Fawwah la ayyahdiyallahu bika rajulan." Seandainya ada orang dapat hidayah melalui perantaraan lisanmu, itu lebih baik daripada kamu dikasih onta merah, kendaraan paling bagus. Saya terharu ketika tadi Ustadz Arifin menyampaikan bagaimana awal proses masjid ini berdiri. Ada anak-anak muda dari kalangan yang jarang ke masjid, bahkan sebagian non muslim diajak untuk berkontribusi. Lalu sebagian mereka ada yang masuk Islam, mengucapkan syahadat di masjid ini. Masya Allah, ya.
Mudah-mudahan hadis ini berlaku kepada beliau juga kepada jamaah yang lain. Kalau ada orang yang bisa dapat petunjuk melalui lisan kita, maka itu lebih baik daripada kita dapat onta merah. Maka saya mengingatkan, Rasulullah berdakwah itu mengislamkan orang kafir. Tapi sebagian saudara kita ada yang dakwahnya mengkafir-kafirkan orang Islam. Nah, ini kebalik, Pak, ya. Ini manhaj yang batil. Rasulullah itu misinya bagaimana memasukkan orang kafir menjadi muslim, bukan mengkafir-kafirkan yang sudah Islam, begitu kan, ya. Ini manhaj dakwah ini semacam itu, ya. Kemudian Rasul juga menggambarkan bagaimana juru dakwah hidupnya penuh berkah. Kenapa setiap makhluk, semut, ikan di lautan, semuanya setiap hari memohonkan ampun kepada Allah, kepada orang yang mengajak kepada kebaikan, ya. Mengajak kebaikan tentu tidak harus berdiri di mimbar, ya, kemudian ceramah, khutbah. Mengajak kebaikan itu banyak sekali sarananya. Setiap kita punya peran. Nanti akan saya sampaikan bagaimana tips supaya kita bisa mengambil peran dalam konteks dakwah ini. Kenapa? Kulluna duat. Setiap kita harus jadi dai. Sebelum jadi apapun Anda jadi dai. Kenapa? Semua orang akan menjadi dai, cuman apakah dia ini menjadi dai kepada kebaikan atau menjadi dai kepada keburukan. Ingat, untuk jadi juru dakwah nggak harus kita kemudian berbicara di panggung, ya. Saya beri ilustrasi. Kalau di pondok pesantren ada santri, dia nggak banyak ngomong, dia cuman kalau ke masjid duluan. Sebelum azan berkumandang sudah di saf awal. Sholat 2 rakaat, baca Quran sampai azan berkumandang. Adik kelasnya nonton dia, ya Allah, ini kakak kelas kok hebat banget ya. Ya. Kemudian dia ranking 1, pinter khutbah, macam-macam. Tapi dia nggak ngajak-ngajak orang, cuman orang lain ngelihat dia. Ini kok saya pengen banget kayak dia. Terinspirasi, orang jadi pengen belajar kayak dia, ya. Padahal dia nggak ngajak-ngajak, nggak nyuruh-nyuruh, tetapi perilakunya setiap hari menunjukkan bahwa orang itu jadi tertarik untuk kemudian jadi orang baik. Di barat ada kisah yang cukup sederhana tetapi luar biasa. Ini perlu kita tiru. Ada seorang binatu, tukang laundry, tukang cuci pakaian yang masuk Islam hanya gara-gara urusan celana dalam. Kenapa? Di sana mahasiswa karena non muslim nggak perlu membersihkan kemaluannya kalau dia kencing, ya, karena nggak ada aturan di agama lain, Pak. Ya, kencing tinggal kencing berdiri tanpa harus bersuci, nggak ada konsekuensi. Berarti apa? Itu pakaian sering bau pesing. Sehingga tukang laundry ini apal, kalau mahasiswa di sebelah sana kalau nyuci mesti celananya bau pesing semua, ya. Tapi ada seorang mahasiswa muslim, dia juga mencucikan celananya di situ dan beda, nggak bau sama sekali, ya. Dicuci sampai tukang laundry ini heran. Ketika yang ngambil itu datang, Mas, saya mau nanya, ada apa Mbak? Ya, saya heran. Celana teman-teman Mas yang lain itu bau pesing semua. Kok celana sampean nggak bau? Ya, itu kenapa? Jawaban dia apa? Ya, karena saya orang Islam. Loh, apa hubungannya Islam sama nggak bau pesing? Oh, begini Mbak. Dalam agama kami ada keyakinan kalau orang itu kencing tidak bersuci atau bersucinya nggak bersih, maka dia akan disiksa di alam kubur. Jadi saya sangat takut sekali kalau sampai kencing kemudian tidak bersuci. Hanya gara-gara dengar tentang penjelasan sederhana ini tukang cuci masuk Islam. Masya Allah Pak ya. Cuman gara-gara urusan celana dalam tadi, ternyata bisa membuat orang masuk Islam. Artinya sarana untuk membuat orang lain mendapat hidayah itu banyak sekali, ya. Maka tidak harus kemudian bentuknya adalah dengan dakwah, tablik dan semisal. Setiap kita punya peluang dan kesempatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini berbicara tentang profesi yang sangat mulia. Bapak, Ibu, tua, muda, semua bisa melakukannya asal ngerti bagaimana cara kita menjualkan produk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kepada manusia dengan akhlak kita, dengan sikap kita. Umar bin Khattab sampai mengatakan, ya, berdakwahlah kalian dengan diamnya kalian. Para sahabat bingung, gimana berdakwah dengan diam? Maksudnya dengan akhlak kalian.
yang membuat orang kemudian apa? Tertarik dengan kita. Jamaah rahimakumullah, walaupun amalan ini sangat istimewa, tetapi Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang tadi sudah kita bacakan bahwa di akhir zaman potensi untuk tergelincir, potensi untuk tergoda ini sangat besar. Ya, maka apa kata Nabi? Badiru bil a'mal. Kalian harus menyiapkan bekal yang banyak, menyiapkan amal yang banyak. Untuk apa? Untuk menghadapi kondisi emergensi. Kalau tiba-tiba listrik mati, tapi HP Anda terang sekali, maka Anda nggak khawatir. Pengen nyari teman Anda bisa, pengen cari sendal Anda ketemu, pengen cari jalan pulang tidak tersesat. Tapi kalau Anda nggak membawa apa-apa, apalagi ini adalah tempat yang pertama kali kita singgahi, maka kita akan panik dibuatnya. Jamaah sekalian, maka di zaman fitnah ini tidak ada yang lebih membuat kita diselamatkan oleh Allah kecuali bekal yang dimiliki oleh masing-masing orang beriman. Ya. Jamaah rahimakumullah, apa di antara fitnah yang berpotensi menimpa kepada para juru dakwah? Ya, kita tahu bahwa profesi ini memang masya Allah ya. Jujur dalam konteks ini siapapun tidak bisa memungkiri ya, juru dakwah apalagi kalau punya potensi untuk viral ya, punya peluang untuk dijual, punya peluang untuk jadi orang terkenal, maka godaan demi godaan itu datang. Tadinya videonya disetel oleh orang dan sebagainya, damai-damai aja ya. Tapi ketika subscribernya sudah jutaan, oh ini duit semua ini Pak ya, mulai kemudian dilarang menyebarkan video ini tanpa seizin. Gitu Pak ya. Ya. Ini berpotensi untuk menggoda ya. Mulai yang tadinya dari dai kampung sampai kemudian tawar-menawar harga. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kayak bisa dikatakan jadi rahasia umum, tetapi juga saya harus mengingatkan untuk mengambil jalan tengah. Kalau saya masih teringat betul nasihat Ustadz Abdullah Manaf Amin hafidhahu wa ta'ala ya, bahasa beliau bagaimana? Bahasa beliau sederhana. Kata beliau, dai nggak boleh ngarep-ngarep, tapi takmir masjid kudu tahu diri. Begitu. Minimal bensinnya itu dipenuhin motornya, begitu loh ya. Jangan sampai mubaliknya mau pulang dari masjid nggak pulang-pulang ya. Kenapa? Ya nggak ada transportnya misalnya ya. Ini terjadi Pak ya. Di Jakarta ada seorang dai habis ngisi mengkur dibawai bingkisan berupa buah-buahan dan roti. Singkat cerita dia pulang dari masjid ke rumahnya jalan kaki, gitu kan ya. Ya dia seneng juga dapat begituan, tetapi juga mau ngomong tidak kesampaian. Akhirnya bismillah dia jalan kaki, ketemu dengan seorang ikhwan. Ikhwan ini kemudian ngerti, masya Allah ya. Nah dalam konteks ini perlu adil. Kenapa? Kita tidak hidup di zaman khalifah yang kebutuhan para juru dakwah ini dijamin ya. Di zaman Umar bin Khattab yang pernah saya baca kisahnya, juru dakwah ini mendapatkan kedudukan yang istimewa. Guru-guru pengajar mendapat gaji kurang lebih 10 dinar. 10 dinar itu berapa Pak? 25 juta rupiah ya. Saya yakin kalau ada guru SDIT, TKIT, ustadz pondok pesantren, juru dakwah kampung punya penghasilan kok sampai 25-30 juta, kira-kira perlu dodolan herbal nggak Pak? Ya. Perlu buka klinik bekam nggak Pak? Ya. Mungkin sudah nggak perlu lagi. Tapi ini kita hidup di zaman fitnah yang setiap kita wajib untuk mampu mandiri. Ini jalan tengah bagi juru dakwah, dia harus punya kemandirian sehingga kemudian godaan-godaan yang semacam itu bisa dia singkirkan ya. Jamaah rahimakumullah ya, ini muhasabah buat saya dan kawan-kawan semuanya. Potensi semacam ini sangat berpeluang bagi juru dakwah. Maka dari awal bismillah
bahwa ini jalan yang harus kita tempuh, tetapi untuk tidak tergelincir di jalan ini, seorang mukmin harus memiliki cara bagaimana kemudian tidak gampang tergoda, ya. Jamaah rahimakumullah, dai ini juga manusia, bisa terkena fitnah. Fenomena para ustadz, ya kan hari ini ada pepatah usang yang berjudul di balik suksesnya pria ada wanita di belakangnya. Itu pepatah usang, Pak. Pepatah yang baru, di balik suksesnya seorang pria ada banyak mantan yang kecewa. Ya, ini buat para duat, apalagi yang berpotensi untuk dilirik kaum hawa, begitu kan ya. Saya yakin ini cerita berita semacam ini sudah di mana-mana, ya. Karenanya termasuk bab yang satu ini, masya Allah, seorang juru dakwah harus betul-betul melihat kemaslahatan. Saya tentu tidak akan mengomentari negatif para ikhwan, para ustadz yang mengambil jalur poligami untuk semakin menyempurnakan agamanya. Tetapi nampaknya menyiapkan bagaimana respon masyarakat ini juga sesuatu yang kalau bisa dan harus bisa jangan diabaikan. Ya, kenapa? Masyarakat kita termasuk yang masih sensi, apalagi kalau kemudian mengandalkan figuritas. Kalau secara positioning dia sudah kuat, barangkali tidak jadi persoalan. Contoh mungkin kiai-kiai NU di Jawa Timur mau istri 2, 3, 4, itu mungkin gak ada yang komentar, ya tidak? Karena kultur, karena tradisi. Tapi kalau dia itu berada di wilayah yang barangkali masih cukup sensi terhadap perkara tadi, maka kemaslahatan dakwah harus lebih diutamakan daripada kemudian umat belum siap untuk melihat kondisi, ya, di mana juru dakwahnya nampaknya memilih jalur yang membuat umat ini tidak siap untuk mengikuti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini termasuk yang harus waspada bagi para juru dakwah, ya. Ini satu tulisan yang pernah mau saya gagas 10 tahun yang lalu tapi gagal terbit, ya. Judulnya Dai Akhir Zaman, berwajah artis, bermental bisnis, bergaya selebritis, gitu ya. Ini tidak dimaksudkan untuk kepada siapa-siapa, tapi muhasabah bagaimana profesi yang sangat mulia kemudian bergeser karena ada godaan-godaan dunia, ya. Tapi hari ini saya melihat ini kan 10 tahun yang lalu, Pak, tulisan ini, Pak. Belum seperti zaman sekarang yang Android sudah dipegang setiap tangan. Dulu dai-dai ini hanya muncul di layar kaca, tapi sekarang tanpa harus masuk televisi mereka pun bisa jadi orang terkenal. Nggak peduli tampangnya seperti apa, gitu ya. Kalau memang punya ciri khas dan keistimewaan, bahasa Arabnya likuli sakit lakit, setiap barang yang jatuh ada yang memungut. Orang seperti apapun tetap ada pengikut. Biasanya modelnya seperti itu, ya. Apalagi di Indonesia paling suka dengan hal-hal yang sifatnya sensasi macam itu, Pak, ya. Nah, ini menjadi godaan tersendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian, ya, Rasul juga mengingatkan di antara fitnah akhir zaman adalah munculnya para duat yang mengajak manusia ke pintu neraka. Bagaimana mereka mengajak manusia ke pintu neraka? Kita bisa lihat dari hasungan-hasungannya, ya. Kalau materi ceramahnya lebih dominan untuk menjauhkan manusia dari cinta akhirat, lebih dominan untuk mengajak manusia kepada cinta dunia, ya, lebih mendorong manusia untuk melupakan berbekal, menjadikan Islam sebagai harga mati kita. Padahal tiap hari kita mengajarkan anak-anak kita untuk menjadikan Allah, menjadikan syariat Islam sebagai harga mati dalam kehidupan kita. Coba, Pak, doa yang kita ajarkan kepada anak kita kan begitu. Sebelum tidur doanya bagaimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, untukmu aku hidup, untukmu aku mati. Ini doktrin kita kepada anak-anak kita, Pak, ya. Untuk siapa kita hidup? Bukan untuk yang lain, untuk Allah hidupnya matinya. Nah, ini doktrin yang harus kita tanamkan. Tapi hari ini kita mendapati orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai objek terakhir hidup dan matinya, ya.
Jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasul mengingatkan ya untuk berhati-hati kepada para duat penyuruh jahanam. Ini harus saya tutupi, Pak. Nek enggak nanti kena pasal IT, Pak. Ya. Bahwa Anda nebak-nebak sendiri ya terserahlah ya. Tapi kalau campur aduk agama kayak gini, berdoa di gereja, berdoa di pura, berdoa di vihara, berdoa di dengan Tuhan yang beragam, ya kita lihat ini bagian dari yang tidak dicontohkan sama sekali di dalam Islam. Ya. Maka Imam Anas kemudian sahabat Anas bin Malik mengatakan al ulama'u umanaur rasul. Para ulama itu adalah kepercayaan para rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asik dengan dunia. Ini satu keadaan yang cukup berat ya, karena sebenarnya begini, sejarah Islam para penguasa di zaman dulu mereka juga ulama. Abu Bakar As-Siddiq itu ulama sekaligus politisi. Umar bin Khattab ulama sekaligus politisi. Utsman bin Affan ulama sekaligus politisi. Ali bin Abi Thalib ulama sekaligus politisi. Maka ketika ayatnya berbunyi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, para mufassir mengatakan ulil amri adalah ulama. Kenapa ulil amri ulama? Karena ulamanya jadi penguasa, jadi khalifah, jadi menteri, jadi pejabat, semuanya ulama. Lah kalau ulil amri sekarang kita tafsirkan adalah taat kepada ulama, ulama kampung, ulama desa, ya ini jadi tidak matching, Pak. Kenapa? Karena kalau kita mentaati ulama yang semacam itu tadi, tetap akan banyak benturan-benturan, ya toh? Karena tidak punya kebijakan, tidak punya wewenang. Dia hanya mengambil wilayah ilmu, tidak mengambil kebijakan politik. Sementara hidup tidak bisa dipisahkan dari urusan politik. Semua urusan apapun, ekonomi, sosial, pendidikan, tidak bisa dipisahkan dari kebijakan politik. Ya, makanya para ulama dahulu mereka semua politisi. Begitu masuk ke zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, manusia yang punya kapasitas dua-duanya makin berkurang. Ya, mereka hanya bisa jadi ulama atau hanya bisa jadi politisi. Kalau mereka jadi politisi, keilmuan ataupun ilmu agamanya biasanya kurang. Kalau dia jadi ulama, biasanya kalau diserahkan untuk memimpin nggak sanggup. Maka pada saat itu kemudian ulama mendampingi para penguasa. Ya, pada saat itu para penguasanya tunduk kepada kebijakan ulama. Ya, tetapi berjalannya waktu, ternyata peran ulama makin tersingkirkan. Lalu muncullah para ulama su yang fungsinya bukan untuk meluruskan apa yang terjadi pada penyimpangan penguasa, tetapi mereka banyak difungsikan sebagai penyedia stempel. Nah, inilah problem di mana hari ini kita hidup. Ya, jadi kalau kita berdasarkan dalil-dalil umum, para ulama yang bergaul dengan penguasa dengan niat untuk meluruskan, dengan niat untuk mencegah kemungkaran, itu ada contohnya di zaman salaf. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk menstempel, untuk memberikan legalitas atas berbagai macam kemungkaran, inilah yang diingatkan oleh sahabat Anas bin Malik tadi. Ya, al ulama'u umanaur rusul ala ibadillah malam yukhalitus sultan wa yadkhulu fid dunya. Ya, fa idza khalatu, kalau mereka sudah banyak bergaul dengan penguasa, asik dengan dunia, maka mereka akan mengkhianati para rasul. Itu sudah automatically. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, man ta'allamal ilma, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama yang seharusnya hanya mengharap ridho Allah, tetapi dia mempelajari hanya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita harus tetap adil di dalam menyikapi hadis-hadis semacam ini. Yang dimaksudkan dalam hadis tadi, ya, itu adalah orang yang memang dia menuntut ilmu fokusnya untuk mengejar wanipiro, gitu Pak, ya. Bahwa kemudian dia diberi, bahwa kemudian dia mendapatkan efek duniawi, ya, dikasih bingkisan, diperhatikan oleh umat, diumrohkan, ya, karena umat itu begitu mencintainya, ingin memberi peluang dan kesempatan. Selama dia menjaga keikhlasan itu dan dia tidak kemudian tergoda, ya, maka ini bukan termasuk yang dimaksudkan dalam hadis ini. Karena hadis ini berbicara dia taklim, dia mengajar, dia berdakwah, dia menyampaikan ilmu, sama sekali tidak ada niat untuk Allah, tapi pure untuk apa? Ya, mencari dunia. Maka kalau sudah begini, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli Allah murka atau ridho. Yang penting bagi dia adalah seberapa pundi-pundi kekayaan bisa dia dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada para ustadz, para mubalik, para ulama, kok hidupnya dia makmur, kok hidupnya dia lebih gampang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama yang dia tempuh itu adalah cara-cara legal, maka itu bagian daripada busro, kabar gembira di dunia, yang mudah-mudahan keikhlasannya tetap akan disempurnakan nanti pada hari kiamat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dalam konteks ini tidak bertentangan antara orang-orang yang memang di antara mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan karena dakwahnya, dengan orang-orang yang diuji dengan kelebihan. Ingat, ujian itu tidak harus dalam bentuk kekurangan. Kelebihan itu juga ujian. Karena orang beriman ini hidupnya, siklus hidupnya cuma 3, Pak. Sabar, syukur, istighfar. Sebaik-baik mukmin adalah kalau dia diuji dengan kenikmatan bersyukur, diuji dengan kemiskinan kekurangan bersabar, diuji dengan berbuat dosa istighfar. Jadi siklus hidup kita cuma syukur, sabar, istighfar, syukur, sabar, istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi nasihat Rasul kepada para ulama, ya, man ta'allamal ilma, siapa yang belajar ilmu, liyubahiya bihil ulama, tujuannya adalah untuk berbangga-bangga di depan para ulama, au yumari bihis sufaha, untuk merendahkan orang-orang jahil, au yusarrifu bihi wujuhan nas ilaihi, atau supaya orang lain kagum, followernya banyak buat dia, maka adkhalahu Allahu jahannam, Allah akan memasukkan orang ini ke neraka jahanam. Ini ujian buat para penuntut ilmu yang baru, ya, ketika dia dapat satu ilmu, tujuannya untuk berdebat, ya, tujuannya untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia hafal dalil. Dan ini godaan, Pak, buat orang yang baru belajar ilmu salaf misalnya, ilmu sunnah, ilmu yang mengajak kepada kebaikan, lalu ada orang yang belum sesuai dengan kita. Ini mirip seperti orang belajar karate baru level 1. Ciri-cirinya gimana, Pak? Setiap ketemu orang maunya diajak kelahi, gitu loh. Ya, itu ciri-ciri orang baru belajar kungfu, Pak. Nah, tapi kalau sudah levelnya suhu, master, malah nggak kelihatan, gitu ya. Dia merasa biasa aja, gitu kan? Ya, makanya yang sering ribut itu anak buah atau para kiainya, Pak. Anak buahnya pada ribut, adu dalil, kiainya adem-adem, anak buahnya malah pada ribut. Ini nasihat buat para penuntut ilmu baru, yang baru mulai ngaji sunnah, yang mulai ngaji kembali kepada manhaj salaf, yang mulai kembali kepada Quran dan sunnah. Ya, ingat, ya, masih banyak kitab yang belum kita baca. Jangan gampang-gampang untuk menyalahkan orang lain. Ini penting sekali dalam konteks dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan ada orang yang mungkin dia agak sombong, kemaki, ya, ketika melihat ada orang melakukan satu pelanggaran yang menurut sebagian ulama dikatakan amalan kekafiran, dia sampai dengan tegas mengatakan, saya sudah baca 20 kitab, semua mengatakan bahwa orang ini kafir,
Tapi 20 kitab itu baru satu mazhab, begitu kan ya. Mazhab yang lain belum dibaca, kan semacam itu. Ya. Ini Masya Allah. Saya ambil contoh ya, bagaimana para ulama dulu berhati-hati sekali. Ada kisah seorang laki-laki, istrinya cantik sekali, dia sangat mengagumi. Suatu hari sang istri muncul di malam purnama, lalu dia mengatakan kepada istrinya, "Berdandanlah wahai istriku. Jangan sampai kalah dengan rembulan itu. Kalau kau kalah cantik dengan dia, kamu saya cerai." Begitu ya. Sebetulnya niatnya ingin memberikan pujian yang istimewa. Tapi istrinya kemudian mengatakan, "Astagfirullahaladzim, Mas, kamu ngomong apa? Nggak mungkin aku bisa mengalahkan keindahan rembulan. Kalau begitu engkau menceraikan aku dong." Suaminya kaget, Pak. Dia lapor kepada para ulama, dia lapor kepada para ustadz. Itu kumpul lebih dari 200 ulama dan mengatakan jatuh cerai. Ini suami sedih banget dengan kata-katanya. Tiba-tiba ada satu ulama yang mengatakan, jadi ini sudah 200 ulama yang mengatakan sudah jatuh cerai. Tapi ada satu ulama yang bilang begini, menurut saya belum jatuh cerai. Kenapa? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sempurnanya penciptaan. Tidak ada yang lebih sempurna dari ciptaan Allah melebihi manusia. Bagaimanapun dia lebih cantik dari rembulan itu. Nah, nggak jadi cerai, Pak, gitu ya. Ini sedikit contoh bagaimana perlu kita menimba ilmu dari sekian banyak guru. Tidak kemudian fanatik kepada satu dua guru, satu dua ulama yang lainnya, lalu kemudian kita anggap sesat dan keliru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga perlu diingat, hadis ini memberi nasihat kepada kita. Banyak dari kita para penuntut ilmu baru, ketika dia belajar, perilakunya mirip seperti teko yang diisi dengan air. Kalau teko itu diisi kopi, maka siapapun yang di depannya suguhannya kopi. Kakek-kakek kasih kopi, nenek-nenek kasih kopi, anak muda milenial kasih kopi, anak kecil balita pun dikasih kopi. Ya. Nah, orang mukmin dalam menuntut ilmu nggak begitu. Orang mukmin itu kalau menuntut ilmu mirip seperti mesin penggiling padi, Pak. Gabah yang dimasukkan itu digiling dulu, nanti ada apa? Kulit padinya. Dikasihkan siapa? Jangan dikasihkan manusia, nggak bisa dimakan. Ya, itu dikasihkan kepada para pekerja yang membuat batu bata, genteng atau apalah yang membutuhkan sekam. Berasnya bolehlah dimasak, diberi makan buat manusia. Nanti cara masaknya pun beda-beda. Kalau buat balita dijadikan bubur dulu, baru kemudian dimakan. Katulnya bisa buat bebek, katulnya bisa buat ayam, bisa buat binatang ternak. Artinya apa? Ilmu yang kita terima jangan buru-buru disampaikan. Jangan mentang-mentang balighu anni walau ayah. Ilmunya cuma punya ayat itu, langsung sampaikan begitu saja. Padahal untuk menyampaikan ada prosesnya. Maka dia harus bersikap seperti mesin penggiling padi tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasul mengingatkan dalam hadis, "Ala inna syarri sirarul ulama wa inna khairul khairi khiyarul ulama." Sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang sangat terkenal dengan karyanya. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ngaji sunnah, ngaji manhaj salaf, banyak yang antipati, nuduh Imam Ghazali begini dan begitu. Nanti kalau Anda belajar buku beliau yang berjudul Ayyuhal Walad, Anda akan tahu bahwa kedudukan Imam Al-Ghazali sampai dijuluki Hujjatul Islam itu karena level ilmunya pada masa itu nggak ada yang mengalahkan. Maka disebut sebagai Hujjatul Islam. Ya, buat yang ngaji nggak pernah pakai bukunya Imam Ghazali biasanya suka sensi, Pak. Ya, makanya kalau saya sebutan Imam Ghazali jangan buru-buru, wah itu agak-agak bid'ah, itu hadisnya doif. Ya, apa level ilmu kita dibandingkan dengan Imam Ghazali dalam masalah hadis, Pak? Nggak ada apa-apanya. Ya, Imam Ghazali mengatakan, hati-hatilah terhadap tipu daya ulama su'. Sungguh keburukan mereka bagi agama lebih buruk daripada setan.
sebab melalui mereka lah setan mampu menanggalkan agama dari hati orang beriman. Atas dasar itu, ketika Rasul ditanya tentang sejahat-jahat makhluk, beliau menjawab, ya Allah, berilah ampunan, berilah ampunan, berilah ampunan. Siapa mereka? Mereka adalah ulama usu. Jamaah rahimakumullah, terakhir ya, sebelum terakhir maksud saya, salah satu nasihat Rasul supaya kita diselamatkan. Nabi mengatakan, innamad dunya li arba'atin nafar. Dunia itu milik 4 orang saja. Siapa mereka? Yang pertama adalah abdin razaqahu Allahu ilmalan wa ilman. Seorang hamba yang dikarunia Allah harta yang berlimpah, ilmu yang mendalam. Karena ilmunya mendalam, maka dia mencari hartanya dengan baik dan benar. Dibelanjakan di tempat yang baik dan benar. Digunakan untuk menyambung hubungan silaturahmi keluarganya. Maka kata Nabi, hamba yang seperti ini fahuwa bi afdolil manazil. Ini adalah hamba yang paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena dari ilmunya manusia banyak mendapatkan manfaat, dari hartanya banyak kebaikan yang bisa dia lakukan. Karena memang Allah membukakan pintu kebaikan pada harta ini jauh lebih banyak daripada pintu yang Allah bukakan kepada yang tidak berharta. Maka ada kisah di zaman salaf, di zaman sahabat, ada orang miskin yang iri ngelihat orang kaya sedekah, pergi haji, membantu orang dan sebagainya. Dia lapor kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, mau nggak engkau saya ajarkan satu zikir wirid yang bisa menyamai pahala mereka? Mau ya Rasul. Dia wirid tersebut, ternyata wiridnya dia ketahuan sama orang kaya. Orang kaya juga wirid lagi. Ya Rasul, ya amalan saya ketahuan. Dia sekarang juga zikir doa sebagaimana saya baca. Gimana dong saya cara mengalahkannya? Apa kata Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Hada bi afdil manazil. Yang kedua kata Rasul, manusia yang diberi oleh Allah ilmu yang mendalam tetapi hartanya ala kadarnya. Cuman orang ini setiap hari berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau beri aku kekayaan sebagaimana si fulan, niscaya aku akan bersedekah, beramal sebagaimana si fulan. Ya, maka orang ini dengan ketulusan niatnya, dengan keikhlasan niatnya, fa ajruhuma sawa, pahalanya sama dengan kelompok yang pertama. Ya, jadi dia punya niat ingin seperti yang pertama. Yang ketiga, seburuk-buruk manusia. Siapa itu? Orang yang diberi Allah harta yang berlimpah tetapi nggak punya ilmu agama. Nyari duitnya halal haram terjang semua. Dia tidak peduli apakah ini dimurkai oleh Allah atau diridhoi. Singkatnya hartanya itu membawa petaka buat dia. Maka hada bi ahbasil manazil. Ini kedudukan yang paling buruk. Tapi yang paling apes nasibnya adalah yang keempat, yaitu orang yang nggak punya ilmu agama, nggak punya harta dunia, tapi mimpinya, doanya pengen seperti yang nomor 3. Tiap hari yang ditonton artis Korea, tiap hari yang ditonton adalah idola-idola youtuber yang kemudian dia berkata, ya Allah, coba aku kayak dia, pengen banget jalan-jalan ke Eropa, pengen keliling dunia. Ya, nah orang kayak begini sudah miskin, susah, tapi besok di akhirat dosanya seperti para idolanya. Ya, jamaah rahimakumullah. Maka dalam konteks ini, ya, kalau kita tidak mampu menjadi kelompok yang pertama, paling minim kita menjadi kelompok yang nomor 2. Jangan sampai menjadi nomor 3, apalagi nomor 4. Ya, maka pekerjaan kita tiap hari adalah belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir, ini baru yang terakhir Pak ya. Setiap kita adalah duta Islam. Salah kaprah kalau untuk berdakwah harus menjadi ustadz, ustadzah atau mubalik. Setiap muslim bagian dari wajah Islam. Siapapun dari mereka yang mampu menampilkan sisi terbaik dari semua bidang kehidupan manusia, Allah akan menjadikan perannya sebagai sebab datangnya hidayah. Ya.
Berapa banyak orang yang tertarik dengan Islam karena kelembutan, keramahan, kebajikan, akhlak yang mulia, konsep berbagi yang menjadi karakter, atau karena sebab yang lain. Seorang pedagang, petani, nelayan, supir angkot, karyawan, pelajar, mahasiswa, dosen, motivator, insinyur, koki restoran, bahkan penulis hingga ibu rumah tangga bisa mengambil peran untuk Islam. Kenapa? Islam bukan milik para penguasa panggung dan mimbar. Siapapun yang bisa berperan, kalau mengerti potensi dirinya dan mengerti kondisi lingkungan di kanan kirinya, dia akan mendapatkan peluang untuk berdakwah kepada manusia. Saya buat ilustrasi yang sederhana. Jadi begini, umat manusia, lingkungan masyarakat kita itu mirip seperti barang-barang elektronik. Jadi masyarakat kanan kiri kita ada yang jadi lampu, kipas angin, mikrofon, layar, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Juru dakwah itu adalah pengantar energi listrik. Ya. Umat tanpa ada juru dakwah mirip seperti barang elektronik yang nggak ada listrik. Paling banter fungsinya hanya menjadi pajangan, rata-rata menjadi rongsokan. Itu kalau tidak tersentuh oleh juru dakwah. Maka benda-benda ini baru bisa menyala, berfungsi sebagaimana mestinya kalau sudah mendapatkan asupan listrik. Masyarakat kita baru bisa jadi baik kalau ada juru dakwah yang mau menyentuh mereka. Baru nanti hartanya bermanfaat. Lihat pengusaha yang dia tiap hari makan riba, hartanya dipakai buat pesta pora. Itu karena belum ada juru dakwah. Masya Allah Pak, di Tasik saya pernah berkunjung. Ada pengusaha sebuah pusat hiburan. Itu termasuk salah satu penghasilan Pemdas tempat. Luasnya 13 hektar. Tiap hari kalau yang namanya artis diundang, jadi itu kawasan mirip seperti di Lawu atau seperti di Kemuning atau di tempat-tempat hiburan, ada danaunya, ada vilanya, ada macam-macamnya, ya. Ternyata yang punya ini suatu hari hijrah, tobat oleh nasihat seorang ustadz. Itu pusat hiburan diubah jadi pesantren. Sampai Pemdas tempat itu nggak terima, ya. Dan Masya Allah kemarin saya berkunjung, santrinya 200-an orang gratis semuanya. Dia kalau ada acara dangdutan Pak, nyawer itu bukan 10.000, 20.000, 100-200 juta Pak sekali nyawer, ya. Itu ibarat rongsokan. Begitu ada dai ngecas listrik keimanan, berubah itu tadi yang tadinya pusat hiburan menjadi pondok pesantren tahfidzul Quran. Ini contoh bagaimana kita bisa menghidupkan masyarakat, ya. Preman, ini tadinya rongsokan itu Pak, gitu kan? Artinya apa? Isinya melakukan banyak kemungkaran. Begitu dikasih listrik keimanan, listrik hidayah, maka menyala mereka, kemudian bermanfaat untuk umat, ya. Espresso contohnya. Ini kalau nggak tobat nggak sampai di sini loh Pak, ya. Betul Mas ya? Ya. Ini gara-gara tobat ini kopinya bisa sampai di sini, ya. Kalau enggak, ini kopinya mungkin adanya di diskotik begitu nanti, ya. Karena ada listrik keimanan yang sampai kepada mereka, akhirnya kopi itu sampai di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah persoalannya, ya, energi listrik itu tingkatannya berbeda-beda. Jadi para dai-daiyah seperti penyalur energi yang menggerakkan, hanya saja kualitas dan kapasitasnya beda-beda. Ada yang kapasitasnya cuma kayak batu baterai Pak, ya. Batu baterai kira-kira buat ngidupin kulkas nyala nggak Pak? Nggak bisa. Paling banter lampu senter, ya Pak, ya. Baterai jam. Tapi jangan remehkan lampu senter. Dalam kegelapan itu jadi petunjuk jalan, ya tidak? Ya. Ada yang kapasitasnya kayak batu baterai. Ada yang kapasitasnya cuma seperti power bank. Power bank buat nyalain kipas angin nggak bisa. Tetapi bisa 2-3 HP dicas itu nyala. Dan kalau sudah nyala manfaatnya banyak. Bisa menyelamatkan orang dari kematian. Ya, artinya apa? Orang tersesat, orang tabrakan, kemudian kita beritahu karena HP-nya tidak lowbat, ya, maka dia punya manfaat banyak. Ada yang cuman kayak stop kontak listrik itu ya, 1300 watt, itu bisa nyalakan lampu, bisa nyalakan macam-macam. Ini mungkin bisa berapa watt ini kapasitasnya, ya. Ada yang ya macam-macam, singkatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan kita jamaah tabligh itu kalau disuruh baca Quran Arab
banyak yang nyerah, ya. Ya, artinya banyak dari mereka yang belum bisa baca Quran. Tetapi lihat melalui perantaraan mereka, berapa banyak orang yang kemudian tobat sadar mau ke masjid. Mungkin level mereka kayak powerbank, Pak. Ya, cuman bisa ngajak orang satu persatu. Dia disuruh tampil tablik begini mungkin nggak bunyi, ya. Tapi sebaliknya, mungkin orang-orang macam saya dan beberapa ustadz yang lain nggak sanggup kalau disuruh keliling dari pintu ke pintu, ya tidak, ya. Nah, orang-orang semacam itu punya peran luar biasa. Singkatnya begini, ya. Ada yang batu baterai, ada yang power bank, ada yang listrik dengan sekian watt, ada yang menjadi aki, ada yang jadi genset, bahkan ada yang jadi pembangkit tenaga listrik. Ya. Mungkin saya tidak tahu kapasitasnya Ustadz Abdul Somad itu apa gitu, Pak, ya. Kalau genset mungkin genset sekian puluh ribu watt gitu, Pak. Bisa nyala semuanya. Itu kan, ya. Macam-macam kita ini power bank lah gitu kan, ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, nggak peduli Anda jadi power bank, jadi batu baterai, jadi saklar, jadi genset, yang penting ada isinya. Ya, buat apa 5.000 watt nggak ada pulsanya? Buat apa power bank besar tetapi nggak ada isinya? Buat apa kita jadi aki? Ya, apalagi kapasitasnya tinggi, dicolokin ke situ, bukannya nyala, marah konslet. Ada nggak yang gitu, Pak? Banyak itu ulama su itu bikin konslet, Pak. Ya. Ada kiai didatangi seorang ibu, Pak Kiai, anak saya malah masuk Kristen, Pak Kiai. Anak saya pindah agama. Apa kata kiainya? Ibu jangan sedih, ibu jangan khawatir. Itu tandanya anak ibu sudah mendapatkan hidayah. Stres, Pak. Ya. Ya. Ini ada kiai liberal juga. Dia dikeluhkan. Jadi ada seorang ustadz yang anaknya masuk Nasrani. Dia datang kepada kiai ini. Pak Kiai, tolong Pak, saya malu sekali. Saya ini ustadz, saya ini dai. Anak saya malah masuk Nasrani, malah masuk Kristen. Tolong gimana caranya, kok bisa gini? Apa kata kiainya? Kamu mbok yo jangan ngeluh terus toh, ya. Kamu jangan sambat kayak gitu terus, ya. Wong Tuhan kamu, Allah saja, ya, itu punya anak satu-satunya malah masuk Kristen juga. Paham Pak maksudnya, Pak? Ini ngawur nggak, Pak? Ya salam, ya. Jadi ini bukannya kemudian listriknya nyala, malah konslet kebakar semuanya. Itu berarti nggak sehat itu akinya. Listriknya berarti bermasalah, ya. Kalau kiai bener, mau balik bener, pasti akan menyala, ya. Dan kemampuan kita menyalakan tergantung isinya, ya. Sering nggak, Pak? Karena di rumah kita cuma 900 watt, tetapi kemudian apa? Ininya banyak, jeglek terus. Ada nggak, Pak? Itu berarti ustadznya kudu belajar lagi, ditambah wattnya gitu loh, Pak. Ya, kira-kira begitu lah, ya. Maka setiap kita harus tahu kapasitas diri. Jadi saya katakan tadi, nggak peduli Anda mau jadi power bank, mau jadi batu baterai jam sekalipun, tetapi kalau itu membuat gerigi dan jarumnya bergerak, Anda bisa menyelamatkan banyak orang. Anda cuma jadi ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang sangat menginspirasi. Anda bukan juru dakwah yang tablik, tetapi banyak orang heran. Ini ibu cuma lulusan SMA, anaknya 9, kok bisa jadi hafid Quran semua? Ini gimana ceritanya? Bapaknya cuma tukang beca, anaknya kok bisa sekolah di Madinah? Pasti menginspirasi, ya nggak, Pak? Ditanya, apa rahasia Bapak kok bisa kayak gitu? Saya nggak muluk-muluk kok, Mas. Ya, dia biasanya cerita sesuatu yang sederhana tapi sangat mengena, gitu nggak, Pak? Ya, maka sekali lagi setiap kita berpeluang untuk jadi dai apapun profesinya. Maka sumber energi yang paling hebat adalah Al-Quran. Seberapa kita memasukkan Al-Quran ke dalam tubuh kita, seperti itu pula kita bisa ngecas orang lain. Kalau orang itu di dalam tubuhnya nggak ada Qurannya, nggak akan bisa dia ngecas orang lain, ya. Jadi power bank mau ngisi HP yang tinggal 50%, malah isi HP-nya pindah ke power bank, gitu kan, ya. Ini karena dia nggak ada isinya, gitu, Pak, ya. Demikian aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.